Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada mahasiswa yang saya hormati dan teman-teman. Untuk pelajaran hari ini adalah tentang fraktur dan dislokasi untuk sistem muskuloskeletal. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS dan tatap muka 1 kali seminggu, di mana setiap pertemuan akan berlangsung selama 100 menit. Mata kuliah ini terdiri dari teori tentang konsep penanganan fraktur yang akan menitik beratkan pada bagaimana mendiagnosis dan terlaksana awal fraktur. Capaian pembelajarannya, mahasiswa mampu untuk mendiagnosis fraktur, mengetahui tata laksana awal fraktur, dan mencegah komplikasi awal pada fraktur. Oke, kita akan membahas mengenai fraktur, di mana akan menitik beratkan pada bagaimana tata laksana dan mengenali fraktur. Fraktur merupakan hilangnya kontinuitas tulang rawan dan tulang sendi, tulang epifisis, dan baik bersifat total maupun parsial. Kemudian patofisiologinya dapat terjadi karena kegagalan tulang menahan tekanan, terutama dalam tekanan bengkok, memutar, dan tarikan. Klasifikasi dibagi 3, ada klasifikasi berdasarkan etiologis, klinis, dan radiologis. Kemudian klasifikasi etiologis terdiri dari fraktur yang traumatik, akibat trauma tiba-tiba. Yang kedua karena fraktur patologis, terjadi karena kelemahan tulang, akibatnya kelainan patologis pada tulang. Yang ketiga adalah fraktur stres karena akibat trauma yang terus-menerus pada suatu daerah tertentu pada regio tubuh kita. Untuk klasifikasi klinis, ini merupakan klasifikasi yang paling sering digunakan untuk melaksanakan pasien fraktur. Yang pertama adalah fraktur tertutup yang tidak mempunyai hubungan dengan dunia luar, fraktur terbuka yang berhubungan dengan luar maupun melalui luka, fraktur dengan komplikasi, fraktur yang disertai dengan komplikasi seperti infeksi, malunion, delay union, dan non-union. Pada gambar ini kita dapat melihat secara klinis bagaimana yang disebut dengan fraktur tertutup. Contoh pada gambar terbuka, ada X-ray pada yang kita lihat pada fraktur sepertiga distal radius dan disruption dari distal radiolunar joint, dan gambaran pada fraktur tertutup bahwa tidak ada luka yang terbuka. Kemudian ini gambaran kita lihat ada fraktur disertai dengan soft tissue injury yang tidak dapat menutup luka yang bone exposed. Kemudian ini juga tampak gambaran yang sama dengan gambar sebelumnya, dengan adanya luka terbuka disertai dengan tulang yang expose. Kemudian ini adalah gambar dengan fraktur dan komplikasi. Apabila tidak terjadi dengan baik, maka terjadi yang namanya non-union. Kemudian yang fraktur dan komplikasi berikutnya adalah salah satu komplikasi yang menyebabkan kecacatan dengan kematian pada jari-jari kaki, pada contoh seperti gambar di atas. Berdasarkan radiologis, ada berdasarkan klasifikasi radiologis ada 4. Ada yang pertama berdasarkan lokalisasi, yang kedua berdasarkan konfigurasi, yang tiga berdasarkan ekstensi, yang keempat berdasarkan hubungan antara fragmen dengan fragmen lainnya. Untuk yang pertama berdasarkan lokasi, ada fraktur menurut secara diafisis, di daerah diafisis, metafisis, intraatrikular, dan fraktur dengan dislokasi. Ini contoh adalah fraktur pada diafisis, pada X-ray dengan pada fraktur humerus. Kemudian ini contoh pada fraktur humerus yang di bagian metafisis. Kemudian inilah fraktur interatrikular pada fraktur tibial proksimal. Dan saat berikutnya kita membahas tentang klasifikasi berdasarkan konfigurasi. Ini ada 12 konfigurasi, ada transversal, oblik, spiral, komunitif, baja, fulsi, depresi, sampai epifisis. Dan yang berikutnya adalah gambar deskripsi dari klasifikasi berdasarkan konfigurasi. Yang A itu adalah transverse, yang B adalah oblik, yang C spiral, yang D adalah butterfly atau kupu-kupu, yang E adalah komunitif, F segmental, yang terakhir pada fraktur tulang belakang atau disebut dengan kompresi atau depresi. Berdasarkan ekstensi ada fraktur
total, fraktur tidak total atau crack. Ketiga, fraktur yang disebut dengan torus atau buckle. Yang keempat, hairline fracture atau fraktur garis rambut. Yang terakhir, fraktur green stick. Untuk yang berikutnya, hubungan antara fragmen dengan fragmen lainnya, itu yang pertama tidak bergeser atau undisplaced, yang kedua adalah displaced yang bergeser. Bergeser itu ada 6, yang bersampingan atau overlap, angulasi, rotasi, distraksi, ada overriding, dan ada impaksi. Ini contoh gambar yang menurut hubungan antara fragmen, yang A bersampingan, yang B angulasi, C rotasi, D distraksi, E overriding. Kemudian untuk diagnosis fraktur, kita bisa melihat kondisi pasien. Apabila pasiennya dalam keadaan emergensi, atau paling pertama adalah selalu kita primary survey dulu. Sedangkan pada kasus-kasus yang sudah kronik, biasanya tetap dimulai dengan anamnesis, kemudian kita visis, dan kita kemudian lakukan pemeriksaan lokal. Untuk anamnesis adalah riwayat trauma yang paling penting, bagaimana mekanisme terjadinya trauma, bagaimana kejadian waktu kecelakaan, atau bagaimana proses jatuh pasien, yang mana yang duluan dia kena, apakah dia high energi atau low energi, kemudian berikutnya ada penyakit, apakah ada riwayat penyakit lain, ini biasanya pada kasus-kasus yang di poliklinik, apakah dia ada tumor, infeksi, dan apakah ada kelainan kongenital. Pada pemeriksaan fisis, ya, kita tetap perhatikan tata laksana awalnya, seperti saya bilang tadi, awasi tanda-tanda shock, apa ada anemia, apa ada perdarahan, apa ada kerusakan pada organ lain, dan apakah ada faktor predisposisi yang menyebabkan fraktur. Pada pemeriksaan fisis yang lokal atau local region, atau pada kita sebut ya di daerah regio apa yang kita periksa, itu kita selalu kita periksa dulu inspeksi, kita lihat apakah ada luka, apakah ada deformitas, apa ada udem, apa ada hematom. Kemudian kita palpasi apakah ada nyeri tekan, kemudian kita cek pergerakan pasien, apakah pergerakannya ini terhambat atau tidak, apa nyeri apa tidak. Tapi sekali lagi jangan memaksakan gerakan bila nyeri, ya. Do not further harm. Kemudian yang keempat, pemeriksaan neurologis dan 5 vaskuler, ini bersamaan biasanya kita periksa, tergantung dari regio mana yang kita periksa, apakah upper atau lower. Kalau dia di upper, ya ada nervus radialis, medianus, dan ulnaris, dan arteri radialis dan arteri ulnaris. Sedangkan pada lower, ada arteri tibialis posterior, arteri dorsalis pedis, kemudian ada nervus peroneus. Yang terakhir ada pemeriksaan radiologis. Pemeriksaan radiologis berdasarkan prinsip-prinsip 2 nanti ada di slide berikutnya, itu juga harus menunjang diagnosis kita. Kemudian yang infeksi tadi, ya, perhatikan keadaan umum, ekspresi wajah, bandingkan dengan bagian yang sehat, selalu dibandingkan, perhatikan posisi anggota gerak, apa ada luka apa tidak, lukanya laserasi atau ekskoriasi, apakah ada tulang yang terbuka, ada yang kelihatan dengan luar, perhatikan adanya deformitas anggota gerak, keadaan vaskuler, apakah ada vaskuler yang bocor atau arteri ruptur yang sampai terlewat, bisa menyebabkan shock yang mendalam kalau dibiarkan, dan keadaan mental dari pasien. Pada palpasi, perhatikan dan lakukan dengan sangat hati-hati, awasi jangan sampai kita ngecek nyeri tekan tapi malah membuat fraktur semakin parah, dan kalau saya sarankan krepitasi jangan dilakukan saat keadaan akut, hanya dilakukan pada saat keadaan yang kronik. Kemudian cek pulsasi arteri dan lakukan pengukuran panjang tungkai, terutama pada tungkai bawah. Pada pergerakan tadi, range atau range disebut dengan range of motion, periksa apakah pergerakannya aktif atau pasif. Bedanya kalau kita pergerakan secara aktif, pasien yang bergerak sendiri, kita contohkan seperti kita berlaku seperti cermin, sedangkan untuk yang pasif, kita membantu pasien mengatur gerakannya, apakah ada hambatan apa tidak, apakah ada nyeri tekan apa tidak, apa nyeri gerakan apa tidak. Misalnya neurologis ada 2, pasti ada sensorik dan motorik. Semua dicek bagian distalnya, seperti saya bilang tadi bahwa
bagian atas itu ada saraf medianus, ulnaris, dan radialis, sedangkan saraf di bawah adalah nervus peroneus. Sedangkan penting juga adalah catat gradasi kerusakan sarafnya. Apakah sarafnya mengalami kerusakan cukup grade-nya tinggi apa tidak, apakah dia normal apa tidak. Ini lagi radiologis. Radiologis ini juga penting untuk di muskuloskeletal, apalagi kasus fraktur. Karena kalau kita tidak ada foto polos, kita tidak bisa membuktikan pasiennya patah apa tidak. Jangan sampai hanya terjadi muscle contusio saja. Dan yang radiologis lainnya seperti CT scan dan MRI juga penting, tapi tidak disarankan untuk dilakukan bila di dalam keadaan darurat. Sebenarnya foto polos saja lebih bagus. Foto polos tadi ini tujuannya mempelajari gambar normal tulang, konfirmasi adanya fraktur, melihat sejauh mana pergeseran, menentukan teknik pengobatan atau terapi berikutnya, melihat apakah foto tersebut baru atau lama, menentukan apakah fraktur melibatkan persendian, apakah ada keadaan patologis lainnya, dan adanya benda asing apa tidak. Prinsip 2 ya, kalau pemeriksaan foto polos, 2 proyeksi, 2 sendi, 2 anggota gerak, 2 trauma, dan 2 kali dilakukan foto. Kemudian fraktur tertutup, pengertiannya jika kulit yang pada fraktur masih intak, tidak ada hubungan fraktur dengan dunia luar. Ini dibagi atas 4 derajat, yang grade menurut Scherne. Grade 0 itu fraktur sederhana, tidak ada kerusakan jaringan lunak, hanya sedikit. Sedangkan grade 1 dengan abrasi superficial. Kemudian yang grade 2 sudah ada kontusi jaringan lunak dan edema, biasanya menuju sudah kompartemen sindrom, tapi yang sudah ketiga sudah menuju yang disebut dengan sindrom kompartemen. Ini harus dilakukan segera fasiotomi karena bersifat emergensi dan menyebabkan kematian pada pada tungkai. Fraktur terbuka. Fraktur terbuka merupakan fraktur yang berhubungan dunia luar melalui luka pada kulit sehingga terjadi kontaminasi kuman lebih cepat, sehingga fraktur terbuka adalah suatu emergensi pada kasus-kasus fraktur atau muskuloskeletal. Merupakan keadaan darurat bedah. Ya. Ini klasifikasinya menurut Gastillo Anderson. Ini ada 3 grade 1, 2, dan 3, sedangkan grade 3-nya dibagi atas 3A, 3B, dan 3C. Kalau grade 1, biasanya lukanya sangat bersih, panjangnya juga tidak lebih dari 1 cm, biasanya hanya tusukan dari dalam kulit yang dari tulang yang patah, kemudian kerusakan jaringan lunaknya sedikit, dan frakturnya biasanya simple. Simple itu ada fraktur transvers, oblik, atau sedikit komunitif. Sedangkan yang grade 2, laserasi kulit lebih dari 1 cm, tidak ada kerusakan jaringan yang hebat, kerusakan jaringannya sedang, dan sedikit kontaminasi dari fraktur. Sedangkan grade 3 adalah yang terparah, ya, dan dibagi 3 lagi, A, B, C. Ini kerusakannya sangat hebat, jaringan lunaknya, kontaminasinya juga hebat, dan dibagi menjadi 3 subtipe. Jika 3A itu jaringan lunaknya cukup untuk menutup fraktur, dan frakturnya biasanya bersifat segmental atau komunitif hebat. Sedangkan yang 3B trauma hebat dengan kerusakan dan kehilangan jaringan lunak yang cukup besar sehingga membutuhkan skin flap atau flap muscle, ya. Karena kalau tidak di flap, tulangnya akan expose karena tidak ada lagi jaringan lunak yang menutup tulang. Sedangkan yang 3C adalah fraktur terbuka yang disertai kerusakan arteri dan membutuhkan segera repair arteri. Kalau tidak di-repair segera, tungkainya akan mengalami kematian. Kemudian ini contoh dari fraktur kruris sepertiga distal terbuka grade 3A. Kenapa dibilang 3A? Karena tadi saya jelaskan bahwa masih ada jaringan lunak yang menutup tulang. Prinsipnya, manipulasi untuk memperbaiki posisi dari fragmen diikuti dengan pembidaian. Pembidaian artinya pemasangan spalak untuk mengimunisasi sehingga fragmen itu tidak bergerak dan tidak menyebabkan nyeri. Dan memelihara sintar itu tetap memelihara pergerakan dan fungsi persendian. Prinsip 3R, reduce, retain, dan rehabilitation. Yang kalau di general practitioner adalah kita melakukan recognition, ya. R yang pertama itu recognition. Diikuti reduce, retain, dan rehabilitasi. Recognition itu mengenali fraktur dan menangani penanganan awal dari fraktur dan pemasangan bidai. Oke, setelah kita melakukan semuanya tadi, mengenali fraktur dan melakukan tata laksana awal dan pemasangan bidai,
kita bicara dengan proses penyembuhan fraktur pada tulang yang korteks ya, artinya pada diafisis. Ada 5 fase, ada fase hematom, fase proliferasi, ada fase pembentukan kalus, ada fase konsolidasi dan fase remodeling. Ini adalah gambar mengenai bagaimana perjalanan dari fase-fase penyembuhan tulang, di mana fase hematom biasanya berlangsung sampai 1 minggu, fase kalus atau fase proliferasi itu biasanya berlangsung sampai tergantung ya atas sama bawah. Ekstremitas atas biasanya lebih cepat, biasanya dalam waktu 3 bulan, sedangkan bawah itu lebih lama, 2 kali lipat dari yang atas. Kemudian ada fase kalus, biasanya sudah memakan waktu sampai tahunan, dan remodeling. Konsolidasi dan remodeling biasanya sudah sampai tulangnya sudah seperti semula lagi. Ini pada proses penyembuhan pada cancellous, tadi kan kortikal. Kalau cancellous itu lebih cepat karena di situ banyak sekali pembuluh darah, sehingga penyembuhannya lebih cepat, dan pembentukan kalus endostealnya juga lebih cepat. Ada faktor-faktor yang menyebabkan penyembuhan luka fraktur itu lebih lama. Ya, dari usia, jelas kalau usia lebih muda, anak-anak lebih cepat karena peristiwanya tebal. Kemudian lokasinya, kalau lokasinya di daerah diafisis lebih lambat, sedangkan metafisis lebih cepat. Fraktur, pergeseran awal fraktur, kemudian ada vaskuler pada kedua fragmen, reduksi serta imobilisasi. Kalau reduksinya bagus, pasti cepat menyembuh, sedangkan kalau reduksinya jelek, pasti akan bergerak dan akan menjadi non-union nantinya. Ada yang disebut dengan waktu imobilisasi, ruangan di antara kedua fragmen, adanya infeksi, kalau infeksi pastilah tidak akan pernah nyambung, akan lambat. Ada cairan sinovia atau insinovitis ya, sama infeksi, dan gerakan aktif dan pasif dari anggota gerak lebih cepat bergerak, lebih cepat healingnya. Dan yang berikutnya adalah evaluasi penyembuhan fraktur. Evaluasinya itu ada secara union, secara klinis, dan secara radiologis. Bedanya adalah kalau union secara radiologis, itu artinya ternampak sudah tidak ada garis patah lagi di foto X-ray, dan pasien sudah tidak merasakan lagi nyeri, dan tidak ada lagi tanda-tanda fraktur muncul di klinisnya. Sedangkan union secara klinis adalah pada X-ray sudah masih ada garis fraktur, sedangkan secara klinis sudah tidak ada lagi nyeri, tidak ada lagi deformitas, tidak ada lagi udem, tanda-tanda hilang ya, tanda-tanda fraktur hilang. Jadi bedanya di klinis itu masih ada gambaran fraktur pada radiologinya. Yang berikutnya adalah penyembuhan abnormal pada fraktur, ada yang disebut malunion, delay union, dan non-union. Malunion adalah fraktur yang menyembuh pada saatnya, tetapi tetap masih ada deformitas, artinya tulangnya nyambung tapi salah, itu istilah awamnya ya. Artinya tulangnya sudah kuat tapi tidak anatomis. Kemudian delay ini adalah fraktur yang tidak sembuh setelah selang 3-5 bulan. 3 bulan untuk anggota gerak bawah, 5-6 bulan untuk anggota gerak bawah. Tadi yang 3 bulan atas. Ini artinya sudah ada tanda-tanda kalus tapi sangat lambat. Ini cikal bakal akan menjadi yang disebut dengan non-union. Ini adalah fraktur yang tidak menyembuh paling lama sampai 8 bulan, sampai 1 tahun. Tidak ada sama sekali tanda-tanda konsolidasi ya, bukan kalus ya, tapi tidak ada sama sekali tanda-tanda konsolidasi. Ini dibagi dua lagi. Ada yang non-union yang hipertropik, ada yang atropik. Kalau yang atropik, kalus sama sekali tidak ada. Sedangkan hipertropik adalah kalus ada, tapi konsolidasinya tidak ada. Oke, itu saja tentang fraktur dan dislokasi. Ini kita akan bisa bahas sama-sama apa ada yang mau ditanya apa tidak. Kalau ada yang mau ditanya silahkan. Dok. Ya. Ya baik, terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Dok, perkenalkan nama saya Nur Alifa Salsebrayani, Standbook 110 2020 0116. Dok, di sini saya ingin bertanya. Nah, apakah ada open fracture dengan adanya cedera pada tibialis posterior arteri saja dapat kita katakan sebagai grade C, Dok? Dok, mohon arahan dan bimbingannya, Dok. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Nur Alifa Salsabila ya. Jadi yang pada fraktur dengan grade 3C yang dimaksud adalah fraktur yang dengan ruptur arteri tibialis posterior itu atau cedera vaskular yang utama ya, itu disebut dengan grade 3C yang harus segera dilakukan repair atau diperbaiki. Sebenarnya kita tahu bahwa lim dari
upper limb lower limb itu diperdarahi oleh dua arteri utama, arteri diabetes posterior dan arteri dorsalis pedis. Sedangkan kalau adanya satu yang ruptur dan kita tidak ketahui bahwa putus juga yang misalnya dorsalis pedisnya, itu menyebabkan kematian pada tungkai dan sebaiknya segera dilakukan repair sehingga kaki bisa untuk selamat. Karena kalau tidak di repair bisa saja dia menjadi nekrotik. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Dok. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Dok. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Salma Marela dari Stambuk 110 2020 0211. Tapi Dok, di sini saya ingin bertanya, apa saja yang perlu diperhatikan pada fraktur sebelum kita melakukan perujukan ke dokter spesialis ortopedi, Dok. Tapi Dok, mohon arahannya, Dok. Ya, terima kasih pada Salma Marela ya. Jadi kalau kita merujuk pasien, ingat selalu bahwa pasien harus dalam keadaan stabil. Kalau misalnya kasusnya fraktur tertutup, ya sebaiknya dilakukan dulu pemasangan spalak, kemudian pasang infus untuk masukin obat analgetik selama perjalanan dia tidak sakit. Kemudian bila kasusnya open fraktur, sebaiknya dilakukan dulu pembersihan pada luka yang kalau lukanya kotor bersihkan. Kemudian jahit bila lukanya agak sedikit terbuka, jahit seadanya saja. Kemudian pasang spalak dan berikan analgetik dan injeksi antibiotik selama perjalanan. Yang penting adalah pemasangan awalnya tadi itu ya, pasang spalak. Oke, sehingga untuk cegah juga komplikasi. Terima kasih. Dok, iya Dok, terima kasih atas sarannya, Dok. Oke, saya kira pertanyaannya kita cukupkan. Nah, ini penilaian pada mata kuliah ini berupa presentasi kehadiran dan keaktifan saat diskusi kelompok dan dengan ujian akhir. Dengan mulai mata kuliah diharapkan mahasiswa dapat menguasai tentang fraktur dan mendiagnosis fraktur, tata laksana awal sehingga dapat mencegah komplikasi sebelum sampai ke tangan yang lebih ahlinya. Oke, saya ucapkan terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.